Bulan lalu, saya berkesempatan mengunjungi Jepang, menjenguk anak lanang yang sudah 3 tahun menetap di sana, tapi belum sempat kami tengok karena pandemi COVID-19. Saya menemukan beberapa hal sederhana tapi menarik yang menjadi perhatian dan pemikiran saya dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran yang akan saya bahas dalam beberapa video di serial Catatan dari Jepang. Pariwisata merupakan kontributor penting bagi perekonomian Jepang. Sebelum pandemi COVID pada tahun 2019, industri pariwisata Jepang menghasilkan PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 43,3 triliun yen atau sekitar 398 miliar dolar Amerika, yang menyumbang sekitar 7,4% dari total GDP negara mereka. Industri ini menyediakan kesempatan kerja bagi lebih dari 4,5 juta orang, yaitu sekitar 7% dari total lapangan kerja mereka. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, industri pariwisata Indonesia menghasilkan PDB sekitar 890,3 triliun rupiah atau sekitar 62,6 miliar dolar Amerika, yang menyumbang sekitar 5,4% dari total GDP negara kita. Industri ini menyediakan kesempatan bagi 13,5 juta orang, yaitu sekitar 11% dari total lapangan kerja di Indonesia. Salah satu sektor penting di industri pariwisata Jepang adalah bisnis makanan oleh-oleh. Lihat saja, di setiap tujuan wisata hingga stasiun kereta cepat dan bandar udara, tersedia banyak toko menjajakan makanan oleh-oleh yang dikemas dengan menarik dan apik. Tidak bosan rasanya memperhatikan satu persatu oleh-oleh tersebut. Untung saya sempat install aplikasi Google Lens, sehingga dapat membaca terjemahan tulisan kanji Jepang, makanan apa itu, dan terbuat dari apa. Oleh-oleh itu dikemas apik untuk menarik perhatian dan menjadi pilihan pembeli, karena begitu beragam kuliner yang ditawarkan. Bentuk kemasan, desain grafik, dan warna menjadi hal penting dalam memenangkan persaingan. Bisnis ini tumbuh subur berakar dari budaya Jepang yang disebut omiyage, yaitu membeli hadiah oleh-oleh makanan untuk rekan kerja, keluarga, dan teman setelah Anda kembali dari perjalanan. Karena itu, di setiap daerah tujuan wisata menawarkan keunikan kuliner berbeda. Contoh sederhana, roti sokupan dari Fujisan, yang mengambil inspirasi Gunung Fuji menjadi bentuk roti unik dengan bentuk kemasan simpel modern seperti itu, mencerminkan bisnis ini dilahirkan oleh generasi anak muda sekarang. Toko roti ini buka akhir tahun 2019 lalu. Tentu saja kontras berbeda dengan kemasan bisnis tradisional yang diwariskan generasi sebelumnya. Seperti usaha ini berdiri sejak tahun 1689, jadi telah berusia 300 tahun lebih. Nishi Yatsuhashi sekarang dikelola oleh buyut generasi ke-14 sebagai penghasil kue Yatsuhashi ternama di kota Kyoto, yang terbuat dari tepung beras ketan, gula, dan kayu manis. Diolah dalam berbagai bentuk, kemudian dipanggang atau dikukus. Jenis Yatsuhashi yang paling umum disebut nama Yatsuhashi. Penganan lembut kenyal berbentuk segitiga ini dibumbui dengan kayu manis dan dibungkus dengan lapisan kertas nasi yang bisa dimakan. Yatsuhashi
tersedia juga dalam berbagai rasa seperti teh hijau, stroberi, coklat, dan lain-lain. Saya akan membahas paradoks bisnis modern di antara usaha tradisional di video yang ini, dan bagaimana anak muda di sana menjadi couple entrepreneur, menjalankan bisnis suami istri di video yang ini. Jadi silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan upload video tersebut. Kembali pada topik kemasan menarik. Mengapa orang Jepang begitu apik membuat kemasan? Mereka melakoni kultur yang disebut sutsumi, yaitu seni membungkus kado, di mana dalam budaya Jepang, membungkus atau mengemas kado dianggap sama pentingnya dengan hadiah itu sendiri, karena menunjukkan rasa hormat, perhatian, dan kesungguhan terhadap detail. Mereka menggunakan berbagai material seperti kertas wasi, kain, dan pita untuk membuat berbagai kemasan yang cantik dan elegan. Mereka memberdayakan kultur tersebut dalam praktik bisnis. Biaya kemasan bukan penghalang. Bahkan mereka membungkus makanan dalam kemasan individual menjadi satu kotak berisi 5 hingga 8 atau 10 bungkus kecil. Catatan, porsi 4 dan 9 tidak digunakan karena lafal angka tersebut berarti kurang beruntung. Mengapa oleh-oleh itu dikemas dalam bungkus individual? Mereka memiliki komitmen untuk menjaga kesegaran dan kualitas. Membungkus produk secara individual dapat membantu tetap segar dan mencegah kontaminasi. Orang Jepang menghargai hygiene dan sanitasi. Produk kemasan individual dapat membantu mencegah penyebaran kuman dan bakteri. Di samping orang Jepang juga menekankan pada aspek penyajian dan pengemasan yang dapat menggugah selera dan terlihat menarik. Secara umum, desain kemasan itu bersifat artistik bermakna filosofis, tidak menggambarkan produk secara jelas dan terbuka, paling mencantumkan nama daerah wisata. Kembali, sesuai kaidah membungkus kado menurut budaya Jepang, semestinya membuat orang terpana ketika membuka hadiah, karena tidak terbayangkan apa isi kado saat menerimanya. Sebab itu, penjual memajang contoh produk agar wisatawan dapat mengetahui isi makanan di dalam kemasan yang memang kondisi tersegel tidak boleh dibuka. Sebagian toko lagi bahkan menyediakan contoh makanan agar pembeli dapat mencicipinya. Saya mencatat hal-hal tersebut sambil membayangkan bagaimana usaha kuliner oleh-oleh di daerah tujuan wisata di Indonesia. Apakah ada di antara Anda yang bergerak dalam bisnis itu? Apa yang dapat kita pelajari dan ambil hikmahnya? Usaha kuliner oleh-oleh di daerah tujuan wisata di Indonesia masih belum tergarap optimal. Lebih banyak orang menjajakan cenderamata kesenian daerah sebagai souvenir. Saya yakin banyak potensi kuliner daerah yang dapat Anda kembangkan menjadi bisnis, seperti kilasan video yang tadi Anda saksikan. Boleh untuk oleh-oleh,
maupun untuk makan di tempat atau sambil jalan di area wisata, seperti penjual kue taiyaki di area wisata Kastil Nagoya, mengambil inspirasi legenda ikan emas Kinsachi, makhluk mitos dengan kepala harimau menjelma di tubuh ikan yang menjadi ikon di atap kastil. Sepasang anak muda memulai bisnis Kinsachi Yaki seperti ini. Cocok untuk dimakan sambil duduk di bawah pohon atau sambil berjalan mengunjungi kastil tadi. Seiring berakhir pandemi COVID-19, sektor pariwisata Indonesia akan kembali menjadi andalan pemerintah dalam menimba devisa dan meningkatkan PDB. Apakah Anda tertarik mendulang peluang bisnis kuliner oleh-oleh daerah? Semoga video ini dapat membuka wawasan dan menelurkan inspirasi dalam memulai dan mengembangkan bisnis kuliner daerah di Indonesia. Sampai bertemu di serial video catatan dari Jepang berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem Walk untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan usaha kuliner dan restoran.